warung di sini, nggak ada warteg sini. Nggak ada swalayan, apa itu? Food court, nggak ada food court di Padang Gurun. Nggak ada Alfamart, Indomaret, nggak ada di Padang Gurun. Jadi untuk apa uangnya semua? Tak berguna. Tuhan, tolonglah. Kami hanya mengandalkan Engkau. Oke, kalau Engkau mengandalkan aku, kasih mana? Besoknya Tuhan, haus nih, minta minum. Beli, kata Tuhan, cari aqua. Nggak ada pabrik aqua, nggak ada Tuhan, hanya Engkau lah andalanku. Oke, ku keluarkan air dari batu. Supaya Engkau ngerti bahwa emasmu, perakmu, kekayaanmu semua tak bisa diandalkan. Dari situlah muncul Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari tiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Allah Tuhan kita bisa diandalkan. Amin. Anak saya paling besar, tamat dia sekolah tinggi komputer. Mau kerja anakku? Mau. Dia sekolah di Bandung. Udah balik ke Medan, di Medan banyak teman bapak. Mengandalkan manusia kan. Mau kerja di mana? Di bank. Salah seorang pemilik bank itu anak-anaknya teman saya. Banknya bank besar, bukan cuma ada di Indonesia, di luar negeri pun ada banknya. Dia salah seorang konglomerat di Indonesia ini. Anak-anaknya, menantunya main di rumah saya selalu. Kalau mau cari kerja gampang kan, aku telepon dia. Pak, anakku mau kerja, gampang, bikin surat permohonan, cantumkan nama aku di situ. Waktu dipanggil wawancara, langsung kepala cabangnya yang nerima kami bawa ke kamarnya. Satpam semua gini-gini semua. Oh, udah ngobrol, oh gampang Pak, tunggu di rumah. Surat panggilan. Mau di front office atau di back office. Dia tanya gitu. Pulanglah kami. Sampai hari ini belum ada panggilannya. Udah 20 tahun. Aku belajar apa di situ? Aku belajar waktu kita mengandalkan manusia, kita sering kecewa. Tapi beda dengan anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil dia tamat di UI, SEAK. Mau kerja anakku? Mau Pak. Kalau mau kerja pulang ke Medan, banyak kawan bapak. Bodoh kali aku kan. Udah punya pengalaman gagal masih mau coba lagi. Tapi anak saya yang kecil bilang, Pak, pekerjaan gampang bagi Tuhan. Sayang pelayananku. Pelayanannya apa? Dia main musik di gereja, dia WL di gereja, dia punya 2 komsel yang dia pimpin. Tapi aku sekolahkan dia ke Jakarta bukan untuk melayani. Kalau aku mau dia melayani, aku masukkan dia sekolah Alkitab, nggak mahal-mahal. Tapi aku hargai juga imannya. Dia bilang, bagi Tuhan pekerjaan itu gampang. Dia mengandalkan Tuhan untuk pekerjaannya, bukan mengandalkan bapaknya yang punya teman-teman pengusaha di Medan. Kerjanya apa? Minggu main musik. Kalau retreat dia main musik. Dia ada dua komsel yang dia pimpin. Satu hari dia lihat iklan di koran. Pabrik aqua di Jakarta butuh 1 orang di akunting keuangan. Dia coba lamar. Ternyata yang melamar nggak banyak, cuma 500. Tapi yang dipanggil 150, dia salah satu. Dites tinggal 30. Tes akuntansi, ujian akuntansi tinggal 10. 10 wawancara tinggal 3. Yang 3 wawancara terakhir, siapa orang tuamu, pekerjaannya apa, saudaramu di mana aja, pekerjaannya apa, kapan kamu rencana mau menikah, apa kamu masih punya keinginan untuk meneruskan pendidikan, semua ditanya. Akhirnya dapatlah 1. Siapa yang 1? Anak saya. Waktu dia berkata, yang penting pelayanan. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Amin.
Bilang sama sebelahnya, Tuhan bisa diandalkan kawan, bilang. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan keluargamu, jangan andalkan uangmu. Itu semua baik, tapi itu bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Daud itu dia tidak takut. Daud itu dia mengandalkan Tuhan. Dan ketiga, Daud itu dia berani bertindak. Sering sekali di dalam penglihatan saya, banyak anak-anak Tuhan justru gagal, kalah karena nggak berani bertindak. Udah tahu kebenaran, tapi nggak berani bertindak. Waktu kita berani bertindak, maka di situ akan ada mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita. Sering sekali kita kehilangan kemenangan karena tidak berani. Waktu 40 tahun kemudian orang Israel berada di tepi sungai yang sama, apa yang mereka lakukan? Kalau mereka tunggu-tunggu, sungai Yordan tidak akan terbelah. Waktu mereka berani, mereka mulai bertindak, airnya belum terbelah. Tapi waktu mereka mulai bertindak, mereka jejakkan kakinya. Maka sungai itu terbelah dan mereka menyeberang. 2-3 tahun yang lalu, masih di tempat kita yang lama, aku cerita bagaimana pengalaman saya. Waktu saya ada di kota Solo mengajar di satu sekolah Alkitab selama berbulan-bulan. Lalu satu hari aku terima telegram dari adik saya di Brastagi, abang, ibu meninggal, cepat pulang, ditunggu, berarti aku harus cepat pulang. Aku cari, aku kumpulkan uangku, cuman aku punya uang 13.000 rupiah. Semua uang logam, ini tahun 1974. Jadi belum lama ya, baru berapa, 40 tahun yang lalu ya. Semua uang logam. Aku masukkan di 2 botol minyak rambut yang besar, mereknya Tanco. 2 botol itu pas isinya 13.000. Aku tanya pesawat paling murah waktu itu Jakarta, Medan 40.000, Merpati. Dulu cuma 2 pesawat, Garuda sama Merpati. Jadi aku bingung gimana nanti ya, gimana. Udahlah, aku ke Bandung dulu lah. Karena istriku lagi ditinggalkan di Bandung bersama ibu dan bapak mertua karena lagi hamil tua. Aku ke Bandung dulu lah. Aku pergi ke terminal di Solo, aku panggil satu pendeta namanya Timotius. Antar aku ke terminal, aku mau naik bus malam. Berdiri kami di tepi jalan nunggu bus malam. Lalu pendeta Timotius ini bilang gini sama saya, dapat katanya. Apa aku bilang? Jangan lupa doakan pembangunan gereja kami ya katanya. Mamaku mati. Dia bicara pembangunan gereja, kan lucu. Di hatiku, mamaku mati kau bicara pembangunan. Tapi karena dia cuma minta doa kan gampang. Doa itu gampang sih, memberi yang sulit. Sama aja pengalaman kita, semua bilang sama juga kita ya, memberi itu sulit ya. Lalu saya, ya, aku doakan, gampang. Lalu aku tanya, gerejamu kan udah selesai, apalagi yang kurang? Dia bilang gerejanya udah selesai, yang belum selesai itu jalan. Ada dari pintu gereja sampai ke jalan besar 5 meter itu harus disemen. 1 meter kali 5 meter. Supaya kalau hujan anggota jalan nggak becek. Aku tanya dia, berapa uang yang kau perlukan menyemen itu? Dia jawab 13.000. Menurut saudara kapan dilihat-lihatnya uangku itu? Kapan diintip-intipnya uangku itu? Maka dia tahu ada 13.000 situ. Kalau dia bilang 25.000 kan gampang. Berarti itu bukan saya. Tapi dia jawab 13.000. Ya, aku doakan. Dan kadang-kadang itulah aku gak suka dengan Roh Kudus. Dikerjainnya juga aku sekali-sekali. Gitu. Sampai berdiri Roh Kudus mulai kerja. Kasih uangmu itu. Aku mulai berbantah-bantah dengan Tuhan. Saudara pernah berbantah-bantah? Aku sering. Pernah menang gak? Pernah. Kasih uangmu itu. Ya Tuhan jangan begitulah. Aturan dia yang mesti ngasih aku. Ini aja belum cukup Tuhan. Tuhan gak perlu dikasih uangmu itu. Kasih uangmu itu. Janganlah Tuhan. Kasih. Ya Tuhan udahlah aku kasih. Nanti sampai di Brastagi ku kirim. Roh Kudus terus dia kejar terus. Kasih uangmu itu. Bukan kirim. Kasih uangmu itu. Akhirnya aku nyerah juga.
Tunggu, aku ambil uang itu, aku kasih dia 2 botol minyak tanso. Apa ini? Katanya, uang 13.000. Tersenyum dia, nggak dirasakannya perasaanku. Aturan udah tahu dia mamaku meninggal, rasa-rasa dong, iya kan? Ini enggak. Dia tersenyum dan aku kebingungan. Tapi hatiku rasa damai sejahtera. Aku berkata, Tuhan, biarpun aku tak jadi pulang ke Brastagi, tak masalah. Tapi aku sudah menunjukkan keberanianku untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Baru 5 menit, seorang ibu-ibu datang. Dapat, ku dengar ibu mau meninggal. Iya, Bu. Jadi kamu nggak pulang? Inilah mau pulang. Mau berapa lama? Ya 2 minggu lah kira-kira. Ya udahlah, yuk. Selamat jalan ya. Disalamnya. Waktu dipegangnya tanganku, ku rasa-rasa. Kok ada kelainan nih? Aku bukan polisi lalu lintas. Waktu dia udah pergi, aku buka tanganku. Di sana ada uang harga 10.000 5 lembar. Cukup untuk ongkosku Solo, Bandung, Jakarta. Aku bisa beli pesawat merpati 40.000. Sampai di Medan masih cukup lagi untuk ongkosku dari Medan sampai Brastagi. Di mana terjadi mujizat itu? Pada waktu ada keberanian kita melakukan firman Tuhan. Jangan pernah izinkan ketakutan melanda hidupmu. Andalkanlah Tuhan, berani bertindak atas prinsip-prinsip yang diajar oleh firman Tuhan. Kalau engkau baca firman Tuhan, kalau engkau dengar firman Tuhan dari mimbar ini, atau kalau engkau membaca apa-apa, engkau membaca firman Tuhan, engkau mendengar renungan firman Tuhan, dan engkau merasa Roh Kudus berbicara di hatimu, bertindaklah. Pasti di sana akan terjadi mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupanmu.